Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang contoh penggunaan decoder dan multiplexer. Untuk memudahkan penjelasan, saya share dulu PowerPoint-nya. Baik, kita lihat. Yang pertama adalah tentang decoder. Jadi fungsi decoder adalah mengkonversi n bit input menjadi maksimum 2 pangkat n elemen yang berbeda. Jadi ukuran decoder itu tergantung pada jumlah input dari permasalahan. Kalau jumlah input dari permasalahan itu ada 2 variabel, maka kita gunakan decoder 2 ke 2 pangkat 2. Kalau problemnya terdiri dari 3 variabel, maka kita gunakan decoder ukuran 3 ke 2 pangkat 3. Ya. Nah, jadi dengan decoder itu kita akan menyederhanakan rangkaian yang sebelumnya sudah pernah kita buat di 2 pertemuan sebelumnya, dan juga sebelum UTS kita sudah pernah menggambarkan rangkaian digital. Jadi konsep dasarnya adalah output decoder dihubungkan dengan gerbang OR. Ya, output decoder itu sebetulnya adalah kode untuk nomor mintem. Jadi kalau kita lihat di gambar di bawahnya, di yang decoder 2 ke 4, di sini dari 2 input menjadi 4 output. Y0, Y1, Y2, Y3 ini mewakili nomor mintem. Ya, karena kan kalau inputnya 2, berarti kan hanya memiliki 4 mintem. Jadi Y0 itu adalah mintem 0, mintem 1, mintem 2, dan mintem 3. Kemudian untuk yang 8 output, 8 output juga sama. Karena di situ menggunakan 3 input X, Y, Z, maka memiliki 8 kombinasi nilai X, Y, Z, atau ada 8 mintem. Mintem 0 itu F0, mintem 1 F1, sampai yang mintem 7 adalah F7. Jadi di dalamnya rangkaian atau di dalamnya IC decoder itu bentuknya seperti ini. Nah, salah satu komponen di dalam IC decoder adalah enable, ya. Jadi enable itu digunakan untuk memfungsikan decoder sesuai dengan konsep decoder. Ya, sesuai dengan konsep decoder. Tadi konsep decoder mengkonversi n bit input menjadi maksimum 2n 2 pangkat n elemen yang berbeda. Jadi supaya rangkaian decoder ini berfungsi untuk mengkonversi n bit menjadi 2 pangkat n, nah, nilai enable-nya harus bernilai 1, ya. Yang di gambar ini 3 ke 8 decoder ini harusnya juga ada enable, ya. Ini harusnya ada enable. Kemudian yang di sini juga sama, harusnya di sini rangkaian digitalnya atau dalamnya, bagian dalamnya dari decoder itu juga memiliki 1 input, yaitu enable. Biasanya ada tambahan enable. Jadi setiap gerbang N harus diberikan enable. Ya. Oke, kita ke contoh ya sekarang. Nah, sebelumnya Anda sudah pernah belajar tentang menggambarkan full adder, ya. Full adder di sini terdiri dari 3 variabel input X, Y, Z, di mana Z adalah previous carry atau hasil lebih dari penjumlahan sebelumnya. Outputnya ada 2 variabel C dan S, ya. Kalau kita lihat di variabel output, kolom variabel output itu kan C dan S ini, kita lihat kita bisa list nomor mintemnya. C itu bernilai 1 pada mintem 3, 5, 6, dan 7. Nah, itu kita catat. Ini. C dengan input X, Y, Z, dia akan bernilai 1 pada mintem 3, 5, 6, dan 7. Kemudian S bernilai 1 pada mintem 1, 2, 4,
dan 7 ya, ini S. 1, 2, 4, dan 7. Pada tahap penjelasan sebelumnya, setelah Anda menggambarkan tabel kebenaran, Anda harus menyederhanakan kan? Salah satunya ini kita bisa menggunakan KeyMap. Selain KeyMap, kita bisa menyederhanakan menggunakan apa? Bisa menggunakan metode tabulasi. Nah, atau juga kita bisa menggunakan apa, penyederhanaan ekspresi, biasa menggunakan hukum-hukum itu ya, hukum-hukum Boolean ya. Nah, baru setelah kita dapat ekspresi yang sederhana, kita bisa menggambarkan rangkaian digitalnya. Apakah dari ekspresi yang rumit tidak bisa kita gambarkan rangkaian digitalnya? Bisa. Cuma semakin rumit atau semakin banyak minterm, semakin panjang ekspresi, maka korelasinya pada kerumitan pada rangkaian digitalnya. Semakin banyak gerbang, semakin banyak kabel, semakin banyak konektor, dan sebagainya. Nah, tujuannya dengan penyederhanaan adalah supaya rangkaian digitalnya lebih sederhana, menggunakan sedikit gerbang, sedikit kabel, dan sedikit konektor. Nah, kalau kita menggunakan decoder, lebih sederhana lagi, ya, lebih sederhana lagi. Nah, ini sama ya tadi ini untuk kasus full adder. Output S itu bernilai 1 pada mintam 1, 2, 4, 7. Kemudian output C bernilai 1 pada mintam 3, 5, 6, dan 7. Nah, ini tinggal kita hubungkan saja. Jadi, karena ini adalah bentuk sum of minterm, ya kan? Nah, sum of minterm itu bentuknya bagaimana? Penjumlahan dari term perkalian. Ingat, minterm itu adalah term perkalian ya. Sehingga penjumlahan itu menggunakan gerbang OR. Nah, mintermnya term perkalian, tidak perlu kita gunakan gerbang AND di kasus ini karena dia sudah langsung dimasukkan sebagai output dari decoder. Tadi kan dalamnya decoder kan terdiri dari gerbang-gerbang N kan. Nah, tuh. Ya. Jadi untuk yang S, output S, kita cukup menghubungkan output decoder sesuai dengan nomor minterm 1, 2, 4, dan 7. Udah. Jadi output S ini kita menghubungkan dengan gerbang OR, output decoder 1, 2, 4, dan 7. Nah, sedangkan output C kita menghubungkan output decoder dengan nomor 3, 5, 6, 7. 3, 5, 6, 7 masuk ke gerbang OR yang menghasilkan output C. Ya. Jadi lebih sederhana kalau kita gunakan decoder. Cukup kita mendapatkan bentuk sum of minterm, ya kan? Sum of minterm ini dari mana? Bisa dari tabel kebenaran, ya, atau juga dengan manipulasi aljabar boolean juga bisa, ya, yang seperti sebelum UTS kita pelajari itu kita mendapatkan sum of minterm dari aljabar boolean, ya, itu juga bisa. Ya, jadi dengan bantuan decoder rangkaian digitalnya lebih sederhana. Ya. Oke, kemudian ke multiplexer. Multiplexer itu adalah memilih satu dari banyak input menjadi satu output. Ya. Jadi kayak filter atau di sini di istilahnya data selector, ya, data selector. Nah, tahapannya sebetulnya terkesannya panjang gitu ya, tapi kalau kita sudah melakukannya akan lebih mudah. Oke, jadi ukuran multiplexernya berapa yang dipakai? Jadi ketika suatu permasalahan menggunakan n variabel, ya, maka multiplexer yang dipakai adalah 2 pangkat n-1. Jadi kalau permasalahan tadi full adder itu ada 3 input, ya kan? Maka multiplexernya menggunakan 2 pangkat n-1, 2 pangkat 3 dikurangi 1, berarti 2 pangkat 2 multiplexer. Nah, tahapannya,
hubungkan N-1 variabel ke jalur selection, dihitung dari LSB. Jadi N-1 variabel dari posisi LSB itu Anda masukkan ke jalur selection. Kemudian buat daftar input MUX dan di bawahnya dituliskan semua minterm dalam 2 baris. Baris 1 mendaftar semua minterm di mana MSB dikomplementkan. Ya. Baris 2 mendaftar semua minterm dari MSB yang tidak dikomplementkan. Jangan bingung, gampang nanti ini ya. Tahap 2 itu gampang. Kemudian tahap 3, lingkari semua minterm yang ada di dalam soal. Jadi kalau soalnya sudah dalam bentuk canonical sum atau sum of minterm itu langsung kita tandai. Tapi kalau soalnya masih belum dalam bentuk canonical sum atau belum dalam bentuk sum of minterm, ya berarti kita cari dulu itu. Ya. Cari dulu canonical sum dan atau sum of mintermnya. Baru kemudian setelah kita lingkari, jadi kita analisa per kolom. Jika dalam satu kolom itu tidak ada yang dilingkari, maka hasilnya adalah 0. Jika dalam satu kolom itu dilingkari semua, hasilnya 1. Jika hanya minterm yang bawah yang dilingkari, maka hasilnya adalah MSB. Jika hanya minterm atas yang dilingkari, maka ini kebalik ya. Ini ada yang LSB ya. Jadi kalau yang bawah yang dilingkari, itu dia adalah MSB. Kalau hanya atas yang dilingkari adalah LSB. Ya. Sekarang kita cek di sini. Contohnya ada problem FABCD, inputnya 4. Canonical sum atau sum of mintermnya pada 0, 1, 3, 4, 8, 9, 15. Ya. Karena di sini menggunakan 4 variabel, N-nya 4, maka ukuran multiplexernya 2 pangkat 4 min 1 atau 2 pangkat 3 kali 1. Ya. 8 kali 1. Kalau tidak ada multiplexer 81, kita bisa gunakan gabungan ini. Jadi 2, 4 kali 1 multiplexer, kemudian outputnya dihubungkan dengan 2 kali 1 multiplexer. Ini sudah menghasilkan 8 kali 1 multiplexer. Ya. Oke, selanjutnya ini ada yang ke bawah ya ternyata. Jadi kalau hanya minterm atas yang dilingkari, maka hasilnya adalah MSB komplement ya. MSB komplement tadi kan saya katakan LSB, saya lupa bahwa LSB itu nanti dipakai sebagai selection. Jadi yang ada di tabel hanya MSB-nya saja. Nah, ke contoh ini ya. Karena variabel selektornya tadi kita ambil dari 3 digit terakhir LSB. Jadi kalau kita lihat ini, hubungkan N-1 variabel ke jalur selection dihitung dari LSB. Jadi yang karena ini ada A, B, C, D, N-1 variabel adalah 4 min 1 yaitu 3. 3 variabel dihitung dari sisi LSB. LSB kan di sini ya. Jadi ini nanti sebagai selektornya. Yang ini S0, S1, S2 ya. Kemudian kita buat tabel ya. Tabel tadi yang baris pertama itu MSB komplement, baris kedua MSB, kemudian kolomnya I0 sampai I7. Ini I0 I7 ini mengikuti dari input multiplexer. Ini ya input multiplexer. Karena kan 8, berarti mulai I0 sampai I7. Kalau kita gunakan 4 kali 1 multiplexer, I0 sampai I3. Tapi karena kita butuh multiplexer ukuran 8 kali 1, maka di sini inputnya I0 sampai I7. Oke, kemudian
Anda cukup tuliskan aja nomor mintam secara urut 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya. Kemudian tandai mintam yang ada di dalam ini soal. Nah, di situ 0, 1, 3, 4, 8, 9, dan 15 ya. Kemudian analisa tiap kolom. Jika tiap kolom itu semua barisnya ditandai, maka hasilnya adalah 1 ya. I0 dan I1 di sini kan ditandai semua, maka nilainya 1. I2, I5, dan I6 tidak ada yang ditandai, maka hasilnya adalah 0. I3 dan I4 yang ditandai adalah pada MSB komplement, maka hasilnya adalah MSB komplement. I7 yang ditandai adalah bagian MSB-nya, maka hasilnya adalah MSB. Nah, dari sini kita gambarkan ini rangkaian multiplexernya. Jadi kalau kita lihat I0 itu bernilai 1, maka I0 ini nanti Anda hubungkan atau selalu Anda beri nilai 1. Ya, atau kalau kita pakai saklar, saklarnya selalu on ya. Besar sekali ini. Saklarnya selalu on. Kemudian I2, I0 1, I1 juga 1, I2 0. Nah, 0 berarti saklarnya selalu off ya. Kemudian I3 A komplement. Jadi Anda buat variabel saklar untuk input variabel A ya kan. Kemudian Anda tambahkan gerbang N, misalkan ini saya gambarkan aja lah. Ini saklarnya ya, misalkan ini untuk variabel A. Kemudian Anda tambahkan gerbang NOT, nah itu masuk ke I3. Ini ya, I3 yang ini ya. 3. Kemudian I4 juga A komplement dari A. Nih. Kemudian I5 0, berarti saklar 0. Bisa jadi satu dengan yang atas ya, di I2 itu ya. Supaya enggak panjang, ini saya kasih 0 aja. I6 juga 0, nah kayak gini loh maksudnya. Jadi ini terhubung dengan saklar yang selalu off. Kalau yang satu ini terhubung dengan saklar yang selalu on. Ya. Saklarnya kebalik ya. Ini ya. Ini selalu on. Nah, kemudian I7 nilainya A. Nah, A itu kan dari sini nih. Ini A dari sini sebelum masuk ke gerbang NOT. Nah, ini bisa masuk ke I7. Ya. Jadi seperti ini. Output, kalau kita lihat gerbangnya hanya satu gerbang NOT. Karena memang selalu kalau kita pakai multiplexer, itu tabelnya ini hanya melibatkan satu variabel yang MSB saja. Yang lainnya, yang LS, variabel lainnya itu sudah masuk di dalam multiplexer. Jadi rangkaiannya yang menggunakan gerbang terutama itu lebih sederhana. Baik, seperti itu contoh decoder dan multiplexer. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.